Yo, welcome back to what up? Coming with Ahmad from Obscure Studio. And this time I will make a 3D tutorial that makes me proud to be an Indonesian people. Because I will make a Mandalika circuit. Woohoo! Congratulations to Indonesia because this year we can hold a MotoGP event. So, before we start, don't forget to like, share, and subscribe the video and the channel, and support our studio on Patreon and follow our Instagram on Obstacle Studio. And let's start the tutorial. Okay, first, we're gonna make uh, ground or floor ya menggunakan cube yang udah ada ya. Terus kita tambahkan curve, terus bezier. Oh, sorry, kok bezier? Sorry, ulang curve, terus path. Nah, harusnya itu kita pakai path. Kenapa? Karena kalau kita pakai path itu cenderung lebih enak kalau kita edit. Nah, kayak gini tuh lebih enak ya. Terus ditata aja sesuai dengan maunya tracknya seperti apa nantinya, lintasan tracknya ya. Nah, ini itu kalian ya, ini sih, aduh, kemarin tuh berapa ya, tikungan berapa ya, saya lupa ya. Ya, pokoknya yang ikonik lah ya, yang ada tulisannya Mandalika. Nah, terus ini Shift A, terus cube lagi. Ini untuk apa, tracknya atau lintasannya. Nah, ini ya panjang seperti ini, terus Ctrl R. Nah, ini scroll aja sebanyak mungkin. Karena ini untuk biar nanti melengkungnya tuh bagus. Semakin banyak vertex atau segmen itu akan semakin banyak apa? Semakin melengkungnya itu bagus. Nah, kalau udah diklik aja, terus ke object mode, pilih ke modifier, pilih curve ya, terus notepad yang kita udah buat. Nah, terus kita tinggal ubah aja. Nah, kan? Nah, kalau tinggal ini kita tinggal kecilkan aja ya. Dia langsung kecil sendiri. Nah, terus kita agak naik dikit gitu aja dari backgroundnya. Kita kecilkan dikit, kurang kecil saya. Jadi kita bisa ubah ya ukurannya itu mau seberapa besar, terus mau, nah ini kita kecilkan lagi, jadi panjangnya mau seberapa panjang. Nah, gitu. Terus Shift D, ini untuk apa ya? Ini tuh kayak saya lupa namanya. Ini tuh kayak jalan untuk kayak biasanya ini untuk yang apa petugas-petugas gitu ya. Petugas-petugas biasanya kalau misalkan ada yang kecelakaan, nah itu lewatnya di sebelah pinggir sini atau mungkin kru penyelamat gitu kan ya. Itu biasanya ada yang seperti itu. Biasanya terus apa? Pokoknya ini tuh aspal yang bagian dalam gitu lah. Nah, ini biasanya agak lebih kecil daripada yang track utama. Terus ini kita atur aja jadi pas ya apa antara antara jarak antara yang samping, bawah dan juga apa sekelilingnya itu sama. Terus shift D lagi. Nah, ini untuk gravelnya. Nah, gravelnya ini kita buat sama kayak tadi di shift D aja. Nah, pastikan sama apa ya walaupun nggak sama ya apa ya kira-kira lah gitu ya. Nggak terlalu gede di sebelah, nggak ada yang kayak apa itu kan kayak ada tadi ya kayak ada yang eh, jedanya nggak terlalu atau jaraknya ada yang terlalu jauh, ada yang terlalu dekat gitu. Nah, ini pastikan jaraknya itu hampir mirip-mirip lah gitu. Oke, terus nah kalau udah ya ini kan udah nih gravel, terus tracknya udah, terus jalan bagian dalamnya udah. Nah, selanjutnya kita akan membuat gravelnya ini tuh kayak ada cekungan ke atas. Jangan lupa ya, kalau kita sculpting itu harus ada segmentasinya. Kalau nggak ada segmentasinya, nggak akan bisa untuk di sculpting. Maka dari itu kenapa tadi saya kasihkan segmentasi banyak. Nah, itu supaya bisa untuk di ini kan, ya bisa kita apa sculpting. Nah, ini biar kalian nggak bingung, ya biar kalian nggak bingung nih. Ini gimana sih kok kanan kiri gitu. Nah,
Soalnya nggak kelihatan ininya kan. Nah, ini ya, Control T, sorry, Control Shift T, sorry. Nah, ini seleksi semuanya, terus klik OK. Nah, dia kalau kita Shift T, Control Shift T itu dari ininya itu langsung teksturnya itu bakalan langsung dapet gitu. Kalian nggak usah setting-setting dan nanti tuh kayak akan ada naik turunnya gitu ya. Keren kan? Tanpa harus kita setting-setting kayak gitu. Gitu. Jadi, nah terus untuk mungkin ada yang nggak bisa, oh ya, ini tambah color ramp. Nah, ini bisa kita rubah-rubah warnanya walaupun udah ada warnanya, tapi kita bisa mengubah warnanya. Nah, kalau kalian nggak bisa Control Shift T itu bisa diedit, terus preference. Nah, di preference di add-on itu kalian search aja di kolom search-nya itu tulis Node Wrangler ya. Nah, itu nanti kalian centang aja itu langsung bisa di Shift T. Gitu. Nah, ini yang kalau yang ini lagi Control Shift T. Nah, ini kalian pakai yang line train wrap. Nanti linknya akan saya kasihkan, jadi kalian tinggal download aja teksturnya ya. Oke, unwrap untuk yang ini assign. Sip. Ya, kan langsung kayak jadi kerikilnya tuh kayak ada gelombangnya gitu, ada apa ya. Nah, gitu loh ya. Sip. Oke, lanjut kita ke bagian rumputnya. Ini aspal ya. Aspal satu nanti karena kan aspalnya ada dua nih. Jadi aspal yang satu ini khusus untuk yang ini. Nah, oke, kontrol, oke muncul ya, open. Nah, terus kalian pilih yang jalan 4 ini. Nah, kalau ini kita ke UV editor, terus pilih yang jalan 4. Nah, terus ini kita seleksi yang bagian bawah karena ini kan sembunyinya kebalik ya. Nah, jadinya yang bawah itu jadi di atas, yang di atas jadi di bawah gitu. Jadi kita seleksi yang bagian bawah, terus kita paskan di aspalnya gitu. Nah, kan udah kan? Nah, keren nih jadinya. Nah, kalau udah link material aja. Jadi yang udah ada materialnya itu diklik terakhir atau diseleksi terakhir baru dikontrol L gitu. Atau kalau manual ya nggak apa-apa. Nah, ini kita kasih yang di samping aja biar beda gitu ya. Sip, udah lanjut. Ini yang sekarang yang untuk yang apa? Nah, ini aspalnya aspal 2 ya. Karena ini saya maunya buatnya itu yang agak tuaan gitu. Jadi agak lebih gelap. Nah, kita tambahkan color ramp lagi, shift A ya. Sama kayak kalau misalkan kita di view editor, 3D viewport. Nah, ini kita kasihkan agak gelapan dikit, udah selesai. Nah, specularnya itu supaya dia nggak terlalu mengkilap. Kan aspal itu sebenarnya nggak terlalu mengkilap kalau dia itu nggak kena panas yang berlebihan gitu kan ya. Nah, kalau udah tinggal sekarang yang bagian apa tanahnya. Nah, oke kayak gini aja. Nah, nah terus sekarang kita seleksi yang bagian tengahnya ya, biar kalian paham nih. Nah, ini kita bagian yang tengahnya kita naikin ke atas. Gini. Ke bawah aja lah nggak apa-apa ya. Nah, kalau ke atas pencet kontrol, kalau kalian nggak pencet kontrol, itu akan cekung ke bawah gitu. Oke, ini udah. Nah, dia akan cekung ke bawah ya. Nah, udahlah, gini aja nggak apa-apa. Nah, gini. Terserah kalian mau cekung ke bawah atau cekung ke atas itu pilihan kalian. Ya ini saya cuma mengasihkan contoh. Nah ini yang ini seleksi yang bagian tengahnya untuk kita kasihkan tekstur rumput. Nah kita plus, terus kita tarik yang ininya pindah ke shader editor. Plus, kok plus lagi sih? Minus, nah new. Nah oke, klik yang ini, terus Ctrl Shift T. Nah ini seleksi yang areal grass. Assign. Nah, terus tinggal kita ke UV editor. Eh, keliru kan harusnya ke UV editor. UV editor. Nah, nah, terus
pencet, kok gini? Cube, bentar. Oh, gini aja. U project from view. Oke, sip. Mantap. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita akan lanjutkan untuk membuat apa hal selanjutnya, ya. Nah, kita selanjutnya ini kayak, bentar. Oke, udah. Ini shift D. Ya, ini tuh dibuat untuk, aduh itu namanya apa ya? Saya tuh lupa ya. Ini tuh yang buat yang ijo-ijo yang di samping tuh ya. Kayak dia itu udah mulai apa ya? Grid di sebelah gridnya itu biasanya ada ijo-ijo gitu. Nah, ini yang di sebelah gridnya. Gitu. Ini kita kasihkan lagi nggak usah silang aja lah new hijau apa ya? Hijau aspal gitulah ya. Hijau aspal. Terus kita kasihkan kayak hijau toska. Nah, kalau udah ininya kita kasih merah. Terus subsurface-nya 0,04. Itu berapa ya? 0, iyalah kayak 0,04 aja. Atau nggak usah. Nah, lihat dulu. Kayak 0,04 lah. Tarik previewnya kita lihat dulu. Oke, udahlah 0, berapa? Udah, gini aja ya, 0,5. Nah, kalau udah kita tambahkan lagi shift A cube. Ini untuk grid-nya ya, grid-nya untuk kalau di Mandalika itu untungnya warna itu merah putih ya, jadinya gampang untuk dibuat pattern-nya. Kita Ctrl R di tengah, terus E untuk kita tambahkan itu ya. Terus ini yang ini tarik ke bawah, terus Ctrl B. Ini Ctrl B juga, yang ini Ctrl B juga, ini Ctrl B juga. Nah, jadi dia akan ada lakukan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita ke modifier, ke modifier, terus klik array. Nah, kalau udah kayak seperti ini, tinggal sekarang kita kasihkan warna new, ini merah, aspal gitulah yang di bawah. Karena soalnya nanti untuk ada warna merah lainnya. Nah, kalau udah, oh ya, jangan lupa di save ya. Ini saya ingetin aja nih. Karena nanti bakalan, apalagi kalau kita membuat rumput, nanti, itu bakalan berat banget. Jadi, pastikan kalian udah save. Terus, oke, kita apply ya. Apply-nya itu Ctrl A. Apply modifier maksudnya ya. Nah, biar dia sekarang bisa kita edit dua-duanya. Kalau udah ini tinggal kita new material lagi. Ini aspal, putih aspal ya. Ini kita kasih putih aja, terus ini kita kasih merah. Terus jangan lupa di assign. Nah, kayak gini. Kalau udah, tinggal kita array lagi. Nah, 20. Sip. Nah, karena grid itu dia ada kayak memanjangnya dan dia itu nggak putus. Nah, maka dari itu caranya adalah gini. Ini kita Ctrl A biar ter-apply. Terus kalau udah E aja, seleksi paling ujung, terus E. Shift A, yang ini. Shift A, cursor to selected. Nah, biar di sini. Terus ini pilih jadi cursor. S, nah terus E. Nah, gini yang mas. Ctrl R untuk biar supaya bisa melengkung sempurna di tikungannya. Seleksi bagian ininya, terus assign warna putih. Tuh kan, keren kan? Pilih mirror, seleksi semuanya. Sorry, seleksi semuanya, pindah. Clipping biar dia nempel. Tek. Nah, kalau udah nempel, tinggal kita kasihkan curve, kasih yang, nah ini, yang nerf path yang ini. Nah, tinggal kita tarik aja gini, terus ditaruh ke atas, set, terus Y, bukan deh sebelah sini. Nah, gini. Terus agak ke atas. Nah, ini kayak, nah, kayak turun. Hmm. Nah, keren kan?
Tapi ini kayak terlalu panjang sih lintas. Ntar. Nggak, ini tuh terlalu panjang ya. Nggak apalah, udah. Terus lagi, shift D yang udah jadi tadi, terus biar ke duplicate. Nah, sekarang ini kita delete aja. Bentar. Oh, gini. Clippingnya kita ulangi. A, ya, terus kita set. Nah, ini kita dempetin. Set, gini. Nah, kalau udah tinggal kita eh curve, pilih yang sini. Nah, ini bagian grid yang bagian dalam. Tinggal kita geser. Oh, terlalu panjang. Ntar kita delete dulu. Segini. L, delete vertices. Oke, kita tinggal deketin lagi ke titik tengahnya. Set. Oke, sip. Tinggal, kayak terlalu panjang ya. Ntar. Delete. Oke, A, dempetin. Set. Oke, sip. Nah, kayak gini. Nah, ini tinggal panjangin aja nih. Kurang panjang nih. Bentar. Bentar. Atau yang ini aja ya. Kurang ujung kan? Nah, dah. Sip. Cox. Cox buat ini mah. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat apa ya? Kayak semacam eh apa apa ya itu ya? Pembatas dari beton gitu lah ya. Pokoknya intinya saya tuh melihatnya itu sesuai dengan contoh yang ada di internet lah ya. Saya tuh nggak karena pengennya ke Mandalika, cuman karena belum bisa ke Mandalika, jadi lihatnya di internet gimana apa hmm, observasinya lah ya. Observasinya cuma di internet aja. Nah, di internet itu di bagian aspal bagian dalam itu ada ininya kayak pembatas satu kurang tahu ini kayak pembatas ya emang itu. Terus yang bagian dalam ini kita delete aja pakai faces. Nah, terus pakai yang vertices, klik F, ini F, terus ini seleksi semuanya F, biar dia jadi satu gitu lah. Ini seleksi F lagi, ini juga seleksi F. Nah, jadi kayak seperti ini, ya, pembatas dari beton. Nah, kalau udah tinggal kita array sebanyak mungkin. Enggak sebanyak mungkin, secukup mungkin. Nah, ini tinggal kita klik di sini. Mungkin kok gini ya? Ntar, ini kita harus ngatur ini nih. Yang cocok itu yang mana ya? Bukan nih. Minus Z, bukan. Minus Y, bukan. Minus X, bukan. X, ini ya kayaknya. Oh iya ini. Nah, gini loh. Ke atasin. Ini terlalu gede nih. Berarti S. Nah, kecilin dulu. S. Nah, turun ke bawah. Nah, terus tinggal kita array-nya diperbanyak nih. Nah, tinggal kita. Nah, ini kita tambah array-nya. Nah, tuh kan? Udah kan? Oke, sip. Udah. Agak bagian ke luar gitu ya. Agak, apa, di bagian luarnya bukan di dalamnya. Sip. Udah selesai. Tinggal kita save lagi. Terus kita lanjut ke buat apa ya? Kita buat ini dulu lah kayaknya. Ikoniknya ya. Ikonik dari sirkuit Mandalika yaitu di sisi luar apa di gravelnya itu ada ini saya nggak tahu ya, tapi kalau lihat di berita ini adalah batik khas NTT. NTB apa NTT ya? Saya lupa Mandalika itu NTB kan ya? NTB. Nah, jadi ini itu adalah batik khasnya lah gitu. Tapi nggak tahu sih em, apakah benar gitu loh. Yang saya tahu gitu. Mungkin kalau ya dari kalian yang mungkin tahu bisa dikoreksi. Gitulah pokoknya ya.
Nah, ini tinggal kita kurang G, Y. Oke, nah tinggal kita ini G, G, E lagi, E lagi, E, G, pencet ini aja. Ini ya kedua titik, terus pencet M. Terus pilih yang terserah kalian mau yang add center atau add last, add first gitu terserah. Nah, kalau udah tinggal seleksi semuanya I ke bawah, terus kalau udah ini pencet Ctrl B biar melengkung. B, Ctrl B lagi, yang ini juga Ctrl B. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita select. Loh, kok ke bawah? SZ0. Ini juga SZ0. Kok bisa ke bawah ya? Oke, kalau udah seleksi yang paling atas, nah pencet F. Nah, terus ini tinggal kita tarik ke sini, sip. Juga, juga. Oke, sip. Oke, nah sekarang kita kasih tekstur untuk yang batiknya ini new. Kita tulis batik batik sirkuit gitulah ya. Kalau udah tinggal tarik ke atas lagi, pilih yang shader editor, klik yang ini, Ctrl T. Ini pencet new, open sorry, open pilih yang motif batik sirkuit 2. Ini udah saya edit ini udah saya buat sendiri vektornya. Jadi kalian tinggal download aja. Terus pencet U, pilih unwrap. Sorry, kok unwrap. Tadi itu project from view ya. Nah, ini tinggal kita paskan. Bentar. Ini agak-agak sulit-sulit ini karena em, nggak nggak presisi yang ininya. Oke, ntar ini harus benar-benar kita perhatikan nih. Hmm, ini tuh kan, jadinya dia rusak. Coba ulang lagi ya. Atau tapi kalau gini tuh jelek. Tar dulu. Mana ya? Gila. Kita coba-coba aja lah. S, oke. Project preview ulang dari awal dulu. S, gini. S, X. Udah lah, nggak apa-apa lah ya. Gini lah. Lumayan daripada tadi. Sip. Udah lah. Nggak apa-apa. Nah, terus sekarang next. Yaitu adalah kita akan membuat apa bukitnya ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada lagi, silakan klik edit yang di pojok kiri atas, edit preference add-on itu pilih yang landscape ya. Nah, itu nanti ada lah. Nanti kalian ANT kalau nggak salah A.N.N.N landscape itu kalian centang aja terus kalian langsung nanti muncul ya. Nah, ini banyak banget ininya tinggal kalian paskan aja. Nah, kalau udah tinggal taruh di sini, puter S, taruh di sini. Oke, sip. Udah. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau udah tinggal kita professional editing kita aktifkan. Nah, kalau sudah tinggal kita klik. Ini professional editingnya kok nggak aktif? Nah, ini. Nah, tinggal di scroll up atau scroll down. Itu nanti akan mengecil membesar circle-nya. Nah, itu adalah area yang nanti kita bisa tarik ya. Ikut tertarik kok area yang ditarik. Nah, ini tinggal kita turunkan. Jadi kalau saya lihat itu yang paling depan itu karena mungkin sudah di potong ya atau sudah di ukir, apa diukir, apa ya, udah di kayak diratakan gitu. Nah, jadi memang disediakan untuk tulisan Pertaminanya gitu. Jadi kita samakan lah ya. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Oke.
Walaupun nggak mirip-mirip amat ya. Oke, sip. Ini. Hmm. Nah, kalau sudah, tinggal kita kasihkan tekstur. Ya, teksturnya itu kita pakai yang material. Oh, ya ini materialnya belum kita. Gini tanah rumput atau tanah ya tanah rumput aja lah ya, tanah rumput. Terus selectionnya unwrap and tada, wow, Cox. Keren kan? Keren lah. Nah, selanjutnya kita akan kasih ini apa nih? Kita akan memberikan rumput. Ya, rumputnya kalian download aja, nanti sudah saya sediakan ya. Tinggal kalian download aja di link di bawah. Tinggal kita plus ke partikel setting ya. Pilih path-nya ke objek. Ini kita klik yang ini. Eh, tar. Oh, keliru ini. Sorry sorry, ini tuh bukan ini. Yang ininya tuh keliru, bukan ini. Nah, ini di rumputnya, jangan di ini itunya. Nah, ini di nah di rumputnya. Nah, kan gini nih. Nah, terus kita pakai rotation. Ini kita scale rendernya kita tambah biar dia acak ke besar kecilnya. Scale-nya kita kurangin. Ini kita kasih 50.000. Nah, harusnya gini ya. Tapi kayak terlalu banyak untuk previewnya. Jadi nanti aja kita kasihkan 50.000-nya. Terus sculpting, sorry, ke wedge ini. Nah, ini seleksi. Yang merah ini berarti adalah area yang ada rumputnya. Yang nggak ada merahnya itu adalah yang nggak ada rumputnya, gitu. Jadi merah itu banyak, rumputnya banyak, kuning itu lumayan banyak, terus hijau itu dia sedang-sedang, biru muda itu dia jarang ada rumput, sedangkan biru itu udah benar-benar nggak ada rumput. Nah, kita pilih grup di vertex grupnya di density, ya kan? Jadi dia hanya ada di bagian merah yang kita seleksi tadi. Nah, kalau ini kan nggak begitu rapi ya, jadi kita width-nya kita kurangin aja, jadi nol, biar kita seleksi bagian yang apa nih ini kayak kurang. Nah, ini yang muncul-muncul di ini nih, balik width-nya. Nah, gini. Jangan lupa ya width-nya dijadikan nol, jangan apa lebih dari nol. Oke, kalau udah tinggal kita atur lagi besar kecilnya. Oke, ini ganti apa-apa lah nanti aja lah ya pas render kita kasih yang gede. Nah, terus kita tambahkan lagi untuk nah kita pakai yang silinder. Ini apa nih? Kok ada gitu-gituannya sih? Bentar. Kok ada gitu-gituannya? Silinder. Oh, proposal editing saya klik. Oh, makanya. Sorry, sorry ya. Nah, ini kita akan membuat bagian tulisan Pertamina dan ini adalah sisi ikoniknya. Jadi kalau nggak ada tulisan Pertaminanya ini kita nggak bakalan tahu ya. Ini tuh kita ada di kita kan lagi buat sirkuit di sirkuit yang mana gitu. Karena kan tulisannya namanya kan apa? Pertamina Mandalika Sirkuit gimana sih? Sirkuit Mandalika Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika nggak tahu lah pokoknya ada Pertamina Pertamina ya kan kalau saya bukan kalau nggak salah emang ada cuman peletakannya di mana sih nah itu yang saya kurang tahu. Nah terus ini kita kayak menyilang gitulah ya. Ini rangka dari tulisan Pertaminanya. Nah, kita kasihkan array. eh Kok gini ini shift D, sorry, shift D dulu. Nah kalau sudah shift D ini sama ini kita kontrol. Ini di Ctrl A dulu. Nah, baru di Ctrl J. Ctrl J itu adalah kayak di merge atau dijadikan satu gitu dalam satu objek. Terus array aja 6 ke atas. 7 ya. Nah, saya itu 8 sih, ke atasnya itu 8. Jadi apa kalian ikutin aja lah. Tapi kalau mau lebih pendek atau lebih tinggi juga terserah kalian sih gitu. Oke, ininya cukup segini aja biar nyilang gitu. Tapi apa nggak usah silang ya?
Atau nggak usah silang ya? Nggak usah lah ya. Nggak usah lah, nggak usah. Gini aja nggak apa-apa. Oke, nah kalau sudah ini agak panjang ke bawah dikit. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan membuat tiangnya ini itu seperti ada apa ya? Ada pondasinya gitu lah ya. Kita E aja seleksi terus sorry, E ke bawah, S. Nah, nah kalau udah tinggal kita ini Shift D. Oke, ini bentar, bentar, bentar. Nah, ini gimana ya? Ini seleksi, bentar, Ctrl A, ini juga Shift D dulu, Ctrl A. Eh, tuh kan? Bentar, bentar, bentar. Ctrl A. Nah, ini nih, Ctrl A. Ini kan, Ctrl A. Nah, intinya pokoknya semuanya di apply semuanya modifiernya, terus Ctrl J. Itu aja udah ya. Nah, ini tuh ribet banget sih. Nah, ini Ctrl J. Nah, gini nih. Biar nanti kita bisa array gini. Tuh, gini. Terus ini kita tambah background dulu. Kita tambah Pertamina. Nah, ambil Pertamina. Oke, ini taruh di sini. Nah, oke, ini kita tambah dulu. Ada 9 juga ya. 9. 9 tiang. 8 kok 9. 8 tiang. Oh, tadi itu ini delete dulu. Eh, oh ini shift D dulu. Apa geser dulu. Nah, ini untuk tiang yang ke atasnya. Jadi ini bukan ada di shift D aja ya. Nah, ini taruh sini. Array juga. Tadi arraynya berapa? 6,6. Nggak bisa, nggak sama kan di bawahnya tadi ada tambahan. Berarti tinggal kita tambahin. Set. Nah, ini. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita taruh di sini. Mana gini yang enaknya? Nah, gini nambah benar 9. Makanya kok kayak kemarin apa tadi itu ngitung 9 kok cuma 8. Nah, kalau udah shift D. Nah, terus ininya kita hilangin dulu R-nya R 90 terus R lagi 90. Nah, kayak gini. Kalau udah kita re lagi ini berarti yang ini. Nah, satu yang Z-nya terus ini kita tambah ini bagian bawah dulu lah biar enak. Nah, di sini terus tambah ini. Oke. Nah, dah. Terus re lagi untuk yang ke bawahnya. Ini nol, ini satu. Nah, udah. Ini bawah dulu. Oke. Sip. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita shift D lagi. Nah, taruh di. Bentar. Ini tuh harusnya mepet. Bentar. Ini tuh harusnya mepet. Tuh kan jelek kan? Kalau ini tuh kayak ada dua tiang. Jadi tuh ini tuh harusnya mepet gini. Ntar. Yang ini. Tuh, gini harusnya. Nah, gini. Baru kita pasang. Nah, sini. Terus Shift D. Seleksi, ke edit mode R90. Nah, kayak jadi ada dua tiang. Apa? Dua ininya.
dua kerangka ya. Nah, terus ini juga sama, kurangin aja lah. Ini juga nggak usah, yang ini juga nggak usah, segini aja. Nah, segini. Set, deketin dulu biar kelihatan detailnya. Nah, udah. Nah, ini seleksi, dua-duanya Shift D. Nah, kalau udah, kayak nah, nambah satu lagi di atas. Nambah satu teks. Seleksi, bentar. Ini agak maju ya. Biar kayak ada dua, pokoknya dua rangka gitulah ya. Ini terus kita mundurkan. Nah, oke. Nah, kalau sudah tinggal kita atasin dikit biar pas. Nah, oke, sip. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan em, apa? Cube ya. Ini kita buat logo Pertaminanya. Taruh di sini aja kita ketikkan apa? Kita besarkan sesuai ukuran dari logonya ya. Kita tarik aja ke sini, ini kita tarik ke samping. Ini terus pastikan atas bawah sama Ctrl B. Ini juga sama, pastikan sama lagi dulu. Set, terus Ctrl B. Kalau sudah, tinggal kita kasihkan warna merah, terus Shift D ke bawah, R90, sorry, R180. Nah, kalau sudah tinggal tarik ke sini. Oke, kita kasihkan di sini itu warna hijau ya. Tapi nanti aja lah. Ini juga sama. Ini kita geser sini. Kayak nggak simetris gitu ya. Apa gitu ya emang ya? Set, ini juga tek. Tuh kan nggak simetris. Atau lah, pokoknya saya kan download di internet. Tahu ini bener atau enggak, pokoknya udah lah kayak mirip-mirip gitulah ya. Ini biru. Eh, oke, ini birunya nah, oke, agak tuan dikit. Nah, sip. Kalau yang ini ganti jadi hijau. Hijau aja lah ya. Nah, oke, sip. Kurang gede nih kayaknya. Nanti dulu lah tapi. Eh Y. Oke, sip. Nah, terus sekarang ini kata kasih belum kasih material kan tadi kan ya. Ini putih, metallicnya ditambah. Nah, udah seleksi semuanya. Terakhir tadi yang udah di ini Ctrl L material. Nah, semuanya nanti akan jadi material yang sama. Nah, terus yang terakhir kita akan membuat tulisan ya pakai teks. Shift A terus pilih yang teks. Terus kita tulis Pertamina. Nah, untuk fontnya juga kalian bisa download nanti di link di bawah. Nah, ini klik aja, pilih yang ini. Nah, terus nanti tinggal kita kalian langsung bisa tambahkan. Oh, ini kurang ya? Kurang satu ya? Ntar. Nah, ini nambah. Berarti ini aja. Nah, udah. Gini aja. Oke, ini agak sini. Nah, kita kasihkan extrude. Mana? Geometry, extrude. Nah, oke, sip. Nah, udah, sip. Terus kita tambahkan ke sini. Ini yang kita pakai warna apa ya? Hitam gitu aja lah. Langsung kita kasihkan warna hitam. Nah, udah. Nah, kalau sudah tinggal sekarang ini kita delete aja. Ini juga delete. Terus lagi mesh cube. Nah, ini untuk fondasinya terakhir. Oke, nah kecilin. Oke, sip. Oke, ini ya. Warna hitam. Terus array. Kita tambahkan set. Tadi itu berapa ya? 9 kan ya? Nah, 9. 9. Nah, gini, sip. Nah, kalau udah seleksi semuanya,
Ini nggak usah yang like-nya, nggak usah. Turun ke bawah, kita kecilkan, set, mundur belakang, kecilkan dulu, sip. Nah, ini kan ada yang kurang ke bawah tuh. Kita harus ke mau edit mode lagi, kita turun ke bawah pakai professional editing. Nah, kayak gini kan ini tertutup nih. Tuh. Nah, turun lagi. Eh, juga turun. Nah, udah. Sip. Oke. Ini kita turunkan ke bawah. Mungkin terakhir kita tambahkan floor ya. Oh, ini dulu kita kasihkan ini wire. Ya, ini untuk bolehannya, untuk biar ngotak objek-objek yang kelebihan. Pilih salah satu aspalnya dulu, terus pilih boolean, klik boxnya, tek, pilih intersect. Nah, kan? Jadi nanti kita ginikan semuanya. Tuh, kan? Pilih yang intersect. Jadi dia benar-benar ngotak sesuai dengan kotak yang kita kehendaki itu yang mana. Gitu. Nah, ini intersect. Nah, ini juga sama. Sini, klik ini intersect. Terus gunungnya, bukit ya. Ini bolehan, intersect, ini. Nah, ini kan kelebihan. Kalau kelebihan lagi berarti kita ke bagian, nah ini coba, sip. Nah, sip. Nah, gini. Intersect, dah. Terus yang ininya lagi. Nah, kita klik yang bagian kameranya aja. Ya, nanti itu akan biar nggak muncul ya. Biar nggak muncul di kotak yang gitu ya, wire itu ya. Biar dia itu nggak muncul ketika kita render. Kita S. Oh, berat banget. Aduh, 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 aduh. Oke. Nah, segini aja. Kita turun dikit. Nah, terus kalau udah ini pencet ini floor, ini pilih ke sini. Gelap lah ya. Set. Ini merah, terus ini kita tambahkan dikit aja. Gelap lagi. Terus lagi kita pakai light. Nah, ininya area. Taruh di sini. Oke, ini kita centang semuanya. Pakai HDR juga biar keren ya. Create. Nah, HDR-nya pakai yang ini aja lah ya. Set gedein, ini kita kurangin 500 aja. Kurang 100. Nah, 100. Ini pink lah ya. Pink, terus shift D. Ini kita kasihkan warna apa ya ini? Biru. Oke, udah inilah 50 aja tapi. Oke, kalau udah tinggal kita lagi shift D lagi, ini kita jadikan point. Bukan ini. Ini. Nah, turun ke bawah, ini warnanya putih, agak biruan. Oke, sip. 25 aja lah, nggak usah terang-terang. Terus shift D di sini, shift D lagi di sini. Tinggal kita ganti warnanya. Oke, goks, keren banget. Oke. So that is so much of how to make the Manalika circuits. I'm so sorry if any mistake. And if you have any suggestion what next in the tutorials, don't be shy to comment and below. And don't forget to like and subscribe this video and this channels. Follow our channel on Obstacle Studio and support our studio on Patreon. And see you bye bye in the next tutorial. Bye bye. So.